Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita lanjut lagi ke soal yang nomor 2. Nah, soal yang nomor 2 ini menggunakan model transportasi. Dan khususnya itu ini merupakan kasus minimasi. Untuk pengerjaan Excel-nya yang pertama kita membuat tabel seperti ini terlebih dahulu untuk menginput datanya. Nah, kemudian kita masukkan kolom ini merupakan biaya-biaya yang dihasilkan dari pengiriman warehouse 1 ke destination 1 dan seterusnya sampai warehouse 5 ke destination 5. Kemudian kapasitasnya itu juga diinput dari data tersebut dan demand-nya itu didapatkan dari perhitungan dari setiap distrik dan setiap wilayah itu dijumlahkan. Kemudian dihasilkan total demand-nya sekian dan hingga demand 5 ini berjumlah sekian 1.171.545 kg. Dan sedangkan kapasitinya ini didapatkan juga sejumlah yang sama dengan demand-nya. Berarti karena jumlah demand dan kapasitinya ini sama, maka kita tidak perlu dummy. Lalu langsung saja kita setelah memasukkan data-datanya ini kita membuat lagi tabel-tabel seperti ini. Ini bentuk tabel kosongnya dari yang sebelah sini. Nah, kemudian kita masukkan rumus di sini, yaitu rumusnya adalah sum B13 F13 atau dicontohkan yaitu sum dari D1 hingga D5 pada warehouse 1 di drag. Kemudian di enter dan dihasilkan, nanti hasilnya akan 0 karena belum diisi. Kemudian nanti itu di drag ke bawah hingga ke W5 pada row sum-nya. Dan juga dilakukan hal yang sama pada call sum. Call sum D1 ini rumusnya juga sama, kita akan menggunakan rumus sum, kemudian kita drag dari W1 hingga W5 pada setiap kolom. Kemudian nanti kita enter. Nanti kita drag ke kanan hingga ke D5 sini. Nah, setelah kita memasukkan rumus pada row sum dan call sum-nya, kita juga memasukkan rumus pada total cost ini. Yang nantinya ini akan menjadi biaya akhirnya. Yaitu rumusnya ini adalah sum product B3 F7, B13 F17. Kalau dilihat dengan jelas, jadi sum product kita mengedrag ini. Kemudian setelah itu kita mengedrag yang di bawah sini. Lalu di enter. Nanti akan hasilnya juga 0 karena belum diisi. Kemudian kita ke tab data dan kita ke solver. Nah, kita memasukkan untuk set objektifnya kita pakai yang tadi total cost. Kemudian karena ini kasusnya adalah transportasi, maka ini akan memakai to-nya yang minimal. Kemudian by changing variable sales-nya itu yang B13 sampai F17. Jadi yang ini, yang biru. Kemudian subject to the constraint-nya atau pembatasnya itu B13 dan F13 itu harus lebih dari atau sama dengan 0. Kemudian B18 F18 itu harus sama dengan ini. Dan begitu juga sama untuk constraint yang ketiga, yaitu ini harus sama dengan ini. Setelah itu nanti kita klik OK dan dihasilkan tiga constraint seperti ini. Kita centang dan kita pilih simplex LP. Lalu kita klik solve. Maka akan nanti dihasilkan hasil akhir seperti ini. Dengan biaya sekian, yaitu Rp85.159.301. Dan perlu diketahui juga bahwa W1 itu adalah gudang 1 yang berada di Gedangan, W2 adalah gudang 2 yang berada di Gedangan, W3 adalah gudang 3 yang berada di Gedangan,
W4 adalah gudang 4 yang berada di Porong, dan W5 adalah gudang 5 yang berada di Porong juga. Kemudian D1-nya adalah distrik 1 yang terdiri dari Kecamatan Buduran, Sedati, Gedangan, dan Sidoarjo. Lalu yang D2 itu distrik 2 yang terdiri dari Kecamatan Candi, Tanggulangin, Wonoayu, dan Tulangan. Lalu yang D3 itu merupakan distrik 3 yang terdiri dari Kecamatan Sukodono, Taman, Krian, dan Waru. Selanjutnya D4 merupakan distrik 4 yang terdiri dari Kecamatan Bolongbendo, Kecamatan Tarik, dan Prambon. Dan yang terakhir itu D5 adalah distrik 5 yang terdiri dari Kecamatan Krembung, Kecamatan Porong, dan Kecamatan Jabon. Terdapat pula capacity yang merupakan kapasitas atau jumlah beras yang tersedia di gudang, dan demand adalah permintaan pada setiap distrik tujuan. Dari pengerjaan masalah tersebut dapat dilihat hasilnya bahwa W1 yang memiliki kapasitas 265.045 teralokasi untuk memenuhi demand pada D1 sebanyak 18.885 dan D2 sebanyak 246.160. Kemudian W2 yang memiliki kapasitas 265.045 teralokasi untuk memenuhi demand pada D1 sebanyak 31.540 dan D3 sebanyak 225.960. Selanjutnya W3 yang memiliki kapasitas 230.000 teralokasi untuk memenuhi demand hanya pada D1 sebanyak 230.000. Lalu W4 yang memiliki kapasitas 200.000 teralokasi untuk memenuhi demand pada D3 sebanyak 8.675 dan D4 sebanyak 192.325. Dan yang terakhir D5 yang memiliki kapasitas 218.000 teralokasi untuk memenuhi demand pada D4 sebanyak 5.755 dan D5 sebanyak 212.245. Sehingga dengan alokasi tersebut dihasilkan total cost sebesar 85.159.301. Perlu diketahui pula bahwa satuan dari demand maupun supply adalah kilogram dan pada total cost adalah rupiah. Sehingga dari praktikum di atas dapat disimpulkan bahwa pengerjaan masalah tersebut dengan menggunakan Excel solver menghasilkan total biaya transportasi minimal atau optimum sebesar Rp85.159.301 dengan alokasi biaya yang sudah terbilang efektif seminimum mungkin.